Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang terus mengikuti kajian online, yaitu kajian ke-12 jilid 1 halaman 105 Ensiklopedia Sahabat Syekh Mahmud Al-Misri, di mana kajian ini kajian yang sangat sederhana, di mana kita hanya membaca dan sekali-kali saya mungkin memberi tambahan sedikit atau sekedar komentar yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Baik, kita lanjutkan. Penulis masuk kepada subjudul atau bagian tidak pernah mengungkap rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita masih berada di kisah Abu Bakar Siddiq. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan, ketika putri Umar yang bernama Hafsah menjanda setelah berpisah dari Hunais bin Huzaifah As-Sahmi, salah seorang sahabat Nabi yang meninggal di Madinah, Umar bin Al-Khattab bertutur, "Aku menemui Utsman bin Affan dan menawarkan Hafsah." Lalu ia menjawab, "Aku akan mempertimbangkannya." Beberapa hari kemudian Utsman menemuiku dan memberi jawaban, "Aku belum ingin menikah dalam waktu dekat." Kemudian aku menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menawarkan, "Jika kamu mau, aku akan menikahkanmu dengan putriku Hafsah." Lalu Abu Bakar diam saja, tidak memberi jawaban apa-apa. Aku sangat marah terhadap Abu Bakar, melebihi kemarahanku terhadap Utsman. Ini sahabat. Ya, ada catatan kaki di sini. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari jilid 9 221, maksudnya Umar lebih marah terhadap Abu Bakar dibandingkan terhadap Utsman. Ada dua penyebabnya. Satu, karena ikatan yang kuat di antara mereka, mengingat Nabi telah mempersaudarakan keduanya. Dan kedua, karena Utsman memberikan jawaban terlebih dahulu walaupun menolak tawarannya dengan Abu Bakar, ya. Sedangkan Abu Bakar tidak menjawab sepatah kata pun. Adapun dalam riwayat Ibnu Sa'ad tercantum redaksi, maka Umar marah kepada Abu Bakar dan dia berkata, "Aku lebih marah kepada Abu Bakar daripada diamnya, karena diamnya tidak memberikan jawaban, melebihi kemarahanku terhadap Utsman." Ya, gitu. Allahu Akbar. Ya, mereka manusia, mereka punya perasaan, ya, ekspresi perasaannya dituangkan dalam hadis ini. Lalu beberapa hari kemudian Rasulullah meminang Hafsah. Maka aku segera menikahkan putriku ini dengan beliau. Setelah itu Abu Bakar menemuiku dan bertanya, "Sepertinya kamu marah karena aku tidak memberi jawaban apa-apa ketika ditawarkan Hafsah." "Memang benar, tegasku, kata Umar bin Khattab. Abu Bakar pun menjelaskan, "Tidak ada suatu pun yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu. Hanya saja aku tahu bahwa Rasulullah pernah menyebut-nyebut Hafsah, dan aku tidak mau memberikan rahasia beliau. Andai kata beliau meninggalkannya," ya, maksudnya di sini apabila Nabi tidak ingin meminang Hafsah, ya, niscaya aku menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5122 dalam kitab An-Nikah bab Ardul Insan
ibnatahu au ukhtahu, ya, ala ahlil khair. Ahmad juga meriwayatkan dalam Al-Musnad jilid 1 nomor 12. Ya. Nah, ini kisah yang mengagumkan dua sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah pernikahan, mereka saling menjodohkan. Manfaat infaknya di jalan Allah. Ini kebesaran sahabat Nabi. Yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih banyak memberikan pertolongan kepadaku kecuali Abu Bakar. Dia menolongku dengan jiwa dan hartanya, serta menikahkanku dengan putrinya. Ya. 47 yaitu hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan Abdullah bin Abbas dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' 5507. Gitu. Beliau juga bersabda, tidaklah seorang berbuat baik kepada kami melainkan kami telah memberinya balasan kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sungguhnya dia telah berbuat baik terhadap kami dengan kebaikan yang hanya akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Tidak pernah sama sekali harta seorang itu bermanfaat bagiku seperti bermanfaatnya harta Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan seorang selain Rabbku sebagai kekasih atau khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih atau khalil. Ketahuilah, sungguhnya teman kalian ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah kekasih Allah. Hadis ini telah lalu beberapa kali. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' 5661. Hisham bin Urwah menukilkan penuturan ayahnya, yaitu ayah Hisham adalah Urwah bin Az-Zubair, putra Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, Zubair bin Awam. Ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki harta sebanyak 40.000. Kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah, serta memerdekakan 7 budak karenanya. Semuanya sedang disiksa karena mereka menjadi muslim. Bilal, Amir bin Fahira, Zanirah, Nahdiyah, dan putrinya, budak perempuan Bani Mu'ammal, dan Ummu Ubais. Itu budak-budak yang sedang disiksa. Usdul Ghabah, ya. Usdul Ghabah, ya, 3 garis miring 325. Al-Haythami berkata dalam Majma'uz Zawaid, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya sampai pada Urwah adalah para perawi hadis sahih. Dalam satu riwayat, Aisyah binti Abu Bakar menyatakan, Abu Bakar menginfakkan hartanya untuk Rasulullah sebanyak 40.000. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban 2167, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 487. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Ya. Dan akan dijauhkan darinya neraka, maksudnya neraka, ya, orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Surat
Ya, Quran surat Al-Lail surat 92 ayat 17 sampai 21. Imam Al-Qurtubi berkata, mayoritas ulama berpendapat surah ini diturunkan terkait pengorbanan Abu Bakar. Allahu Akbar. Maka utamaan apakah yang lebih besar daripada ini? Penghargaan apakah yang lebih tinggi daripada ini? Ya. Begitu. Ya. Abdullah bin Abbas mengumumkan, kaum musyrikin menyiksa Bilal namun dia tetap berseru ahad, ahad. Rasulullah yang melewati tempat penyiksaan itu menanggapi, ahad itu berarti Allah akan menyelamatkanmu. Ya. Ahad itu berarti Allah akan menyelamatkanmu. Demikian Abdullah bin Abbas. Ya. Begitu. Wahai Abu Bakar, sungguhnya Bilal sedang disiksa di jalan Allah. Beliau berkata kepada sahabatnya. Abu Bakar mengerti maksud beliau. Maka dia segera pergi ke rumahnya dan mengambil satu ritel emas sekitar kurang lebih 130 dirham. Lalu dia pergi menemui Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal, dan bertanya, apakah Anda bersedia menjual Bilal? Tentu saja, jawabnya. Abu Bakar pun membeli dan membebaskan budak itu. Namun kemudian kaum musyrikin berkomentar, Abu Bakar membebaskannya karena berutang budi sebab dia telah berjasa kepadanya. Karena turunlah ayat, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Suratul Lail 92 ya. Surat 92 ayat 19-21. Maksudnya kelak Allah memberikan apa saja yang disukainya di surga. Al-Jamil Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, buku 20 7880, ya, begitu. Jadi Allah yang menjelaskan tentang keadaan Abu Bakar, karena tuduhan orang musyrik itu iseng, ya, jahil banget, ya, enggak. Orang beramal dihina, orang gak beramal dihina, begitu, ya. Orang munafik, orang musyrik, orang kafir, begitu. Kalau misalkan Abu Bakar gak mengeluarkan infak, oh itu lihat pelit sama teman sahabat Nabi itu. Begitu menginfak, oh jelas ada jasa, begitu. Na'udzubillah dari sifat-sifat seperti itu. Umar bin Al-Khattab mengatakan, Abu Bakar adalah tuan kita. Dan dia memerdekakan tuan kita. Maksudnya adalah Bilal. Ya, begitu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3754. Kitab Fadail As-Sahabin Nabi. Ashabin Nabi. Harta dikeluarkan Abu Bakar karena Allah. Dia merdekakan Bilal karena cinta padanya, pada Allah. Selalu membela Nabi dengan segenap karunia, bersegera penuhi keinginan beliau tanpa membantah. Andai sebagian besar karunia menghampirinya, pasti Rabb tak akan tinggalkan Bilal karena dia. Pada kesempatan yang lain Umar menceritakan, suatu ketika Nabi memerintahkan kami bersedekah. Ketika itu aku mempunyai banyak harta, maka aku bergumam, hari ini aku akan mengungguli kebajikan Abu Bakar. Barangkali aku bisa mengunggulinya meskipun sehari dengan menginfakkan setengah hartaku. Ya, begitu ya berazamnya para sahabat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku pun menemui beliau dan menyedekahkannya. Lantas beliau bertanya kepadaku, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Setengah harta, sisanya, jawabku. Setelah itu Abu Bakar datang dan menyedekahkan seluruh hartanya. Lantas beliau bertanya kepadanya, beliau Rasulullah SAW bertanya padanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya, jawabnya. Lalu aku menyatakan, aku tidak akan mampu mengalahkanmu dalam berbuat suatu kebajikan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1678, Kitab Az-Zakah At-Tirmidzi nomor 3675, Kitab Al-Manaqib, dan dia berkata hadis ini hasan sahih, dihasankan oleh Al-Albani. Coba lihat itu, ya ikhwah, ya kaum muslimin dan muslimat, coba lihat itu bagaimana
mereka berdua berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh, ya, bukan untuk ria, tapi lillah, karena Allah. Apa-apa gitu. Kesombongannya dinafikan sang Nabi. Abdullah bin Umar mengutarakan sabda Rasulullah SAW. Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang memanjangkan dua dan menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lantas Abu Bakar mengadu, salah satu sisi kainku memanjang, tapi aku berusaha menjaganya. Mendengar pengaduan tersebut, beliau mengatakan, kamu melakukan hal itu bukan karena sombong, ya, begitu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3665, Abu Daud nomor 4085, dan Ahmad buku 2 halaman 104. Selalu terdepan dalam setiap kebaikan. Ya, inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selalu terdepan dalam setiap kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Aku jawab Abu Bakar. Ya, aku jawab Abu Bakar, maksudnya gitu. Aku jawab Abu Bakar. Karena Nabi bertanya, harus jujur. Siapakah di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Aku. Abu Bakar kembali menyaut. Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Aku, serunya lagi. Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Aku, lagi-lagi Abu Bakar yang menjawab. Kemudian beliau menyatakan, tidaklah semua amal saleh itu terkumpul pada diri seorang, melainkan dia akan masuk surga. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 1028, Kitab Fadailus Sahabah, bab min Fadail Abu Bakar As-Siddiq, ya, Insaq Nasimil Ans, karya Ibnu Rajab, halaman 13, ya. Bakar Al-Muzani mengungkapkan, Abu Bakar tidak mengungguli para sahabat Nabi yang lain dengan banyak berpuasa atau salat, tapi dengan sesuatu yang tertanam dalam hatinya. Ya, hatinya Abu Bakar itu bersih sebelum masuk Islam dan apalagi setelah Islam. Ya, begitu. Ibrahim menambahkan, aku mengetahui satu riwayat dari Ibnu Ulayyah bahwasanya dia menjelaskan setelah menyampaikan hadis tersebut, yang terdapat dalam hati Abu Bakar ialah kecintaan kepada Allah dan nasihat terhadap makhluknya. Nah, itu Istinsaq Nasimil Ans, karya Ibnu Rajab, halaman 13, yaitu tadi, ya, maksudnya begitu. Keagungan sikap dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini dengarkan baik-baik, ya. Kisah yang sering kita dengar, tapi begitulah Abu Bakar. Makin dikaji makin, ya, menyenangkan. Bisa menjadi asupan iman kita. Walaupun kita jauh, ya, dari Abu Bakar, dari keimanan Abu Bakar, dari perjuangan beliau radhiyallahu anhu, tapi kita mencintai beliau karena Allah, karena beliau sahabat terbaik Rasulullah, ya, begitu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, kaum musyrikin datangi Abu Bakar. Mereka mengabarkan kepadanya, temanmu mengaku diperjalankan ke Masjidil Aqsa semalam. Padahal untuk sampai ke sana kita harus menempuh perjalanan sebulan penuh. Abu Bakar menanggapi, jika memang demikian maka dia telah berkata benar. Coba lihat, ya, tidak pakai mikir dua kali. Nah, kalau itu ucapan Nabi, ya benar itu. Dalam riwayat lainnya dinukilkan, As-Siddiq langsung membenarkan kabar itu, bahkan menegaskan, sungguh aku selalu mempercayainya perihal kabar yang datang dari langit.
maka bagaimana mungkin aku tidak percaya terhadap perjalanan ke Baitul Maqdis ya dari langit ke-7. Berita yang sudah dilatih sama Nabi. Keimanan Abu Bakar sudah dilatih ya, menghujam di hatinya Abu Bakar. Ini wahyu dari Allah ya di langit ke-7 begitu. Alal arsh sudah biasa itu. Baru dari ke Baitul Maqdis cuman sebulan perjalanan. Coba ya ke langit ke-7 berapa lama itu? Ya belum ada sekarang alat yang manusia mampu ya, baru ke langit pertama aja sudah banyak problem. Begitu. Oleh karena itu ada ulama yang menyatakan bahwa julukan As-Siddiq untuk Abu Bakar bermula dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena tatkala Nabi gundah dan berkata, kaumku tidak mempercayaiku, Jibril pun memberitahukan, Abu Bakar mempercayai keperkataanmu dan dia adalah As-Siddiq ya. Itu berita di At-Tabsirah karya Ibnul Jauzi jilid 1 338 402. Dan Ali bin Abu Thalib pernah bersumpah bahwasanya Allah menurunkan dari langit nama As-Siddiq untuk Abu Bakar. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya thiqah. Ya, ini Ali pernyataannya dan nilai hadisnya ya, para perawinya thiqah, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah bersumpah, bahkan dengan sumpah ini ya, bahwasanya Allah menurunkan dari langit nama As-Siddiq untuk Abu Bakar. Ya ini ya keharmonisan antara para sahabat Nabi ya. Ali radhiyallahu anhu tidak ada hal apa-apa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan yang kelebihan Abu Bakar beliau akui ya, cuman orang Rafidhah memang ya berbicara atas nama Ali radhiyallahu anhu apa yang Ali radhiyallahu anhu tidak bicara ya. Begitu buruknya mereka itu mengatasnamakan Ali radhiyallahu anhu, padahal Ali radhiyallahu anhu terbebas ya, bariun terhadap orang-orang seperti itu, dengan hujah, dengan alasan membela Ali padahal menjerumuskan nama Ali radhiyallahu anhu. Ya nanti bahkan setiap mereka yang mengambil bagian dalam bab ini akan mendapat siksaan yang pedih ya kalau mereka tidak bertobat ya. Ali terbebas dari hal-hal kebencian terhadap sahabat besar Rasulullah. Bahkan banyak pujiannya ini. Ya salah satunya ini. Ali bin Abu Thalib pernah bersumpah bahwasanya Allah menurunkan dari langit nama As-Siddiq untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya thiqah. Jasa mulianya pada malam hijrah yang penuh berkah. Kita bisa melupakan suatu, namun selamanya kita tidak akan bisa melupakan jasa Abu Bakar yang besar pada malam hijrah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Benar itu. Boleh seorang melupakan jasa orang dan lain. Bahkan ada manusia bisa melupakan jasa ibunya. Ya, jasa bapaknya yang telah bersusah payah mendidik dan lain-lain. Tapi jasa Abu Bakar tidak. Tidak akan kita bisa lupakan. Bagi orang-orang yang terjaga ya. Gitu. Ketika itulah para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Tanpa sepengetahuan kaum muslimin. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu bencinya mereka pada Nabi. Ummul Mukminin Aisyah menuturkan, kisah ini terjadi ketika itu Nabi masih berada di Mekah. Beliau berseru pada kaum muslimin, aku diperlihatkan tempat hijrah kalian. Tempat itu ditumbuhi pepohonan kurma dan terletak di antara dua daerah yang tanahnya berbatu. Maka orang-orang muslim Mekah yang mampu berhijrah pun berangkat menuju ke Madinah. Tempat hijrah yang beliau isyaratkan tadi. Setiap muslim yang telah berhijrah ke Habasyah juga berangkat ke kota ini. Abu Bakar ikut bersiap-siap untuk berhijrah ke Madinah. Tetapi beliau menegurnya, jangan terburu-buru, aku masih menunggu hingga diizinkan.
Apakah engkau berharap mendapatkannya? Apakah engkau berharap mendapatkannya, wahai Rasulullah? Tanya ayahku. Tentu saja, beliau menegaskan hal itu. Abu Bakar lantas menahan diri karenanya, tidak jadi berangkat demi menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar memberi makan 2 unta yang dimilikinya dengan daun samar selama 4 bulan. Dan tatkala kaum Quraisy melakukan kesepakatan zalim secara diam-diam untuk membunuh Nabi, Jibril turun dengan membawa wahyu dari Allah. Malaikat ini memberitahukan rencana jahat orang-orang kafir Quraisy, sekaligus mengabarkan bahwa dia mengizinkan beliau keluar dari Makkah. Dia, Allah SWT, mengizinkan beliau keluar dari Makkah. Disampaikan pula waktu yang tepat untuk berangkat hijrah. Seraya berpesan, malam ini janganlah tidur di tempat biasanya. As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, buku 1 482, dan Zadul Ma'ad buku 2 52. Tengah hari itu Nabi berkunjung ke rumah Abu Bakar, tidak lain untuk mengajaknya menapaki perjalanan hijrah ke Madinah. Kuda menyusul mayoritas muslim yang berangkat terlebih dahulu. Aisyah bertutur lagi, ketika kami tengah duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada siang hari, seorang memberitahu Abu Bakar, Rasulullah sedang kemari dengan memakai kain penutup wajah. Beliau berkunjung pada waktu yang tidak biasa. Ayah dan ibuku menjadi tebusan baginya. Demi Allah, beliau datang pada saat-saat seperti ini karena suatu urusan yang penting, komentar ayahku. Kemudian Rasulullah SAW datang dan meminta kepada kami supaya diizinkan masuk. Setelah diizinkan, beliau masuk dan berseru kepada Abu Bakar, mintalah kepada orang-orang di dalam rumahmu agar keluar sebentar. Namun Abu Bakar menanggapi, mereka juga keluarga engkau, wahai Rasulullah. Aku telah diizinkan untuk berhijrah, ucap beliau. Akankah aku menemani engkau? Tanya ayahku. Ya, tegas beliau. Kalau begitu ambillah salah satu dari 2 kendaraanku ini. Abu Bakar menawarkan tunggangan pada Nabi. Beliau menjawab dengan harganya, 62, yakni aku akan membayar tunggangan tersebut, tidak menerimanya secara cuma-cuma. Ini sifat Rasulullah ya. Selanjutnya kami menyiapkan roti untuk mereka juga, sekantong kulit makanan sebagai bekal keduanya di perjalanan. Saat itulah Asma binti Abu Bakar merobek ikat pinggangnya, yakni untuk mengikat bagian atas kantong tersebut hingga dia dijuluki Zatun Nithaq. Zatun Nithaq. Ya, itu Zatun Nithaqain, secara harfiah berarti pemilik 2 ikat pinggang. Sesudah itu, ya ini hadis Al-Bukhari, kitab Manaqibul Ansar. Ya. Sesudah itu, lihat Fiqhus Sirah karya Muhammad Al-Ghazali halaman 190-191. Setelah itu Rasulullah memerintahkan Ali bin Abu Thalib supaya tidur di ranjangnya pada malam itu. Maka dia mengambil selimut yang biasa dikenakan beliau untuk tidur dan berselimut dengannya. Malam harinya ketika orang-orang tertidur dan para penjaga lengah, beliau pergi secara sembunyi-sembunyi ke rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berangkat berhijrah melalui pintu kecil di belakang rumah kami, bergegas menuju Gua Thur, sebuah gua yang dititipkan di dalamnya inayah Allah demi masa depan agama yang terakhir ini. Ya, inayah Allah, pertolongan Allah, serta demi masa depan peradaban manusia yang sempurna. Inayah Allah tersebut membiarkan masa-masa mendatang itu dijaga oleh keheningan dan ketenangan. Rencana hijrah pun berjalan seperti yang ditakdirkan bagi kedua muslim ini. Sebelumnya Abu Bakar memerintahkan putranya Abdullah untuk mencari informasi perihal desas-desus yang beredar tentang Rasulullah dan dirinya pada hari itu, lalu menyampaikan hasilnya pada sore hari itu juga.
Abu Bakar juga memerintahkan Amir bin Fahirah, budaknya, untuk menggembalakan domba-domba pada siang hari dan kembali lagi pada sore hari. Ya demikian, sementara kita cukupkan kajian kita yang ke-12, yang insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita lagi di kesempatan yang akan datang insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kajian ke-11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.